Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Nina dimanapun itu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan poin-poin yang pernah kita bahas minggu yang lalu, yaitu 10 kesalahan pola asuh yang sering kerap terjadi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dan hari ini kita akan membahas 2 poin terakhir dari 10 poin tersebut. Baik, poin yang pertama, apa saja yang membuat orang tua tersebut salah dalam mengasuh, yaitu memberikan contoh buruk tanpa disadari kepada anak. Ya, satu poin itu adalah memberikan contoh buruk kepada anak tanpa disadari. Ingat, tanpa disadari. Ya, kita sebagai orang tua kerap ketika ingin melakukan sesuatu, ya, kita tentunya pasti selalu berhati-hati agar anak kita, ya, yang masih dini usianya, ya, agar tidak terkontaminasi dengan sikap kita yang mana di luar dugaan kita. Dan ini yang jadi permasalahan adalah apabila kita sudah berhati-hati tapi masih juga dilakukan oleh seorang anak. Dan ini yang namanya adalah sikap yang tanpa disadari. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Banyak orang tua yang mengeluh, khususnya kepada saya di saat mereka berkonsultasi terhadap anaknya. Berkonsultasi dan berbicara dan bincang-bincang mengenai anaknya. Anak saya ini, Pak, dia sering tidak mau mendengarkan kata saya, Pak. Dia sering membangkang, Pak. Dan segala macamnya, unek-unek dari orang tersebut diluapkan, diungkapkan, dibicarakan. Kemudian tanpa disadari, saya mengetahui ternyata orang tua tersebut ketika dia melaporkan bahwa anaknya tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Dan di belakang, saya mengetahui ternyata orang tuanya pun juga tidak mau mendengarkan perkataan anaknya. Itu merupakan salah satu contoh yang mana tanpa kita sadari, ya, kita telah memberikan contoh yang salah kepada anak. Kalau memang kita ingin didengarkan oleh seorang anak akan ucapan kita, akan pemikiran kita dan segala macamnya, kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu menerima ungkapan seorang anak dan menerima cara berpikir seorang anak. Dengan begitu, anak pun juga akan menerima apa yang diucapkan oleh kita dan akan menerima apa yang dipikirkan oleh kita. Jadi ada feedback-nya. Jadi itulah kesalahan yang tanpa kita sadari kita telah memberikan contoh yang salah kepada anak. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau kita ingin anak itu seperti ini, maka kita pun juga harus melakukannya terlebih dahulu. Dengan begitu anak pun tahu, oh, orang tuaku melakukannya, maka aku pun juga harus melakukannya. Kalau anak ingin mendengar ucapan kita, maka kita sebagai orang tua terlebih dahulu harus mendengarkan ucapan seorang anak. Baik, poin yang terakhir yaitu menegur anak di depan orang lain. Ya, sering terjadi, ya memang sering terjadi, menegur anak di depan orang lain. Ini merupakan salah satu sikap yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Apabila anak tersebut masih kecil, bagaimana? Apakah kita harus menegurnya? Bagaimana cara menegurnya? Caranya adalah ketika anak tersebut bisa dibilang umurnya masih SD atau masih SMP. Kalau misalkan masih SD, umur belasan, ya, masih kelas 1, ya, anaknya dibawa. Kalau memang anak tersebut salah, anaknya dibawa.
Jangan sampai kita menegurnya di depan orang lain. Itu pasti akan sangat tersinggung bagi seorang anak bila diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Dibawa anaknya, baru kita bicara empat mata. Nak, kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh seperti itu. Oke, janji, selesai masalah. Kalau misalkan umurnya sudah sedikit dewasa, misalkan kelas 6 atau kelas 1 SMP misalkan, cara menegurnya adalah mungkin kita bisa memberikan kode. Kalau misalkan anak itu salah, mungkin kita sebagai orang tua kita beri kode. Kodenya berapa kali, misalkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dengan begitu, atau dengan tatapan wajah, atau dengan tatapan mata misalkan. Dengan begitu si anak tahu, oh ternyata orang tuaku memberitahuku tanpa bicara bahwa aku ini salah. Itu lebih baik ketimbang kita menegur anak tersebut depan orang lain. Hai, kamu itu salah. Nah, dijewer gitu kan, itu salah. Ya, jangan dijewer, jangan dimarahi, jangan dibentak. Kadang orang tua, kadang kita berbicara kadang orang tua saking ingin terlihat wibawanya sebagai orang tua tanpa memperhatikan akan efek harga diri dan apa yang terjadi pada anak tersebut jika kita melakukan itu. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa membawa diri. Kita boleh bangga bahwa kita sebagai orang tua, tapi kita jangan lupa pula akan posisi seorang anak. Anak yang sudah semakin dewasa, dia tahu apa itu harga diri, apa itu nama baik, dan segala macamnya. Dan itu yang harus kita tanamkan dan kita harus jaga. Jangan sampai terlukai atau terancam atau membuat tersakiti oleh sikap kita dengan keegoan kita sebagai orang tua. Makanya kita sebagai orang tua jangan sampai memberikan contoh yang salah kepada anak, khususnya jangan sampai menegur anak itu di depan orang lain. Bisa dibawa anaknya atau bisa dipanggil anaknya, nak, bapak mau bicara sebentar. Nak, ibu mau bicara sebentar. Nah, baru dibicarakan. Seperti itu. Dengan begitu si anak akan merasa hormat kepada ibu dan akan berterima kasih kepada bapak. Pak, bu, terima kasih, ya kan. Tadi saya salah, tapi saya nggak ditegur depan umum. Saya mengucapkan terima kasih. Walaupun tidak secara lisan, tetapi dalam hati mereka pasti akan mengucapkan itu. Dan mereka akan lebih salut kepada orang tuanya ketimbang orang tuanya menegur dia di depan umum tanpa pikir panjang. Dan itu akan pasti menyebabkan hati anak tersebut terlukai. Dan semoga 2 kesalahan terakhir ini, dari 1 kesalahan sampai 10 poin kesalahan, semoga sahabat Nina tidak melakukannya. Dan semoga kita semua bisa menghindari kesalahan tersebut. Agar apa? Agar anak didik kita, ya, agar anak kita bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Nina, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.